Sebelum memasuki pembahasan, apakah kalian tahu dan bisa memberikan contoh kasus terkait perilaku seksual berisiko? Berikut merupakan beberapa contoh kasus. Baik, sebelumnya telah ditampilkan beberapa contoh kasus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi pembahasan materi. Halo, teman-teman. Perkenalkan, namaku Anggita, mahasiswi dari Universitas Muhammad Husni Thamrin. Hari ini aku akan memberikan pembelajaran terkait pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja. Definisi perilaku seksual berisiko. Perilaku seksual berisiko merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Perilaku seksual berisiko disebut juga perilaku seksual pranikah karena perilaku tersebut terjadi karena adanya dorongan seksual untuk melakukan aktivitas seksual hingga terjadi hubungan seksual tanpa adanya proses pernikahan yang resmi. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya perilaku seksual berisiko. Faktor penyebab dari terjadinya perilaku seksual berisiko salah satunya adalah faktor keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian serta kurangnya informasi terkait edukasi seksual dari orang tua. Selanjutnya, faktor dari lingkungan. Lingkungan memiliki andil yang cukup besar dalam terjadinya perubahan sosial pada gaya hidup. Selain itu, tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan reproduksi yang memadai untuk remaja melakukan konseling. Kemudian, adanya pengaruh media massa terhadap pola pikir remaja yang membuat remaja rentan terpapar informasi yang salah. Selain itu, media massa juga dapat menjadi salah satu pencetus dari timbulnya dorongan seksual pada remaja untuk melakukan aktivitas seksual dan hubungan seksual. Bentuk-bentuk perilaku seksual berisiko. Remaja pria atau wanita sama-sama dapat merasakan dorongan seksual. Dorongan ini menjadi salah satu pencetus remaja untuk melakukan aktivitas seksual atau hubungan seksual, di mana hal tersebut merupakan bentuk dari perilaku seksual berisiko pada remaja. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk perilaku seksual berisiko itu? Menurut Gunarsa, bentuk-bentuk perilaku seksual terdiri atas 1. Masturbasi. Masturbasi merupakan bentuk perilaku seksual dengan memberikan rangsangan seksual pada alat kelaminnya. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketidaksengajaan, pengaruh teman sebaya, dan media berupa audiovisual. 2. Pacaran. Pacaran adalah bentuk perilaku seksual yang mengarah kepada aktivitas seksual berpasangan. Pacaran terjadi karena munculnya perasaan tertarik kemudian mulai berkencan. Lalu, muncul keinginan untuk melakukan aktivitas atau hubungan seksual. Aktivitas seksual yang dilakukan saat berpacaran sangat bervariasi baik dari tingkat yang rendah hingga tingkat tinggi. Fantasi. Fantasi adalah citra mental dari pengalaman atau imajinasi seseorang tanpa melibatkan komponen seksualnya. Touching. Touching merupakan aktivitas seksual paling rendah, yaitu adanya interaksi berupa sentuhan dengan pasangan seperti berpegangan tangan, memegang lengan, berpelukan, hingga bercumbu. Kissing. Kissing atau ciuman merupakan aktivitas seksual yang sangat mudah menimbulkan rangsangan seksual. Jenis kissing terdapat beberapa macam seperti cium kering. Cium kering juga dikenal sebagai ciuman dengan mulut tertutup yang dilakukan pada kening, pipi, tangan, dan rambut dalam waktu yang singkat. Cium basah. Cium basah atau disebut juga dengan ciuman dengan mulut terbuka dengan waktu yang relatif lebih lama dan intim. Necking. Necking merupakan aktivitas seksual berupa kombinasi dari ciuman di sekitar leher dan pelukan yang lebih mendalam. Petting. Petting merupakan aktivitas seksual dengan adanya sentuhan pada area privasi seperti alat kelamin. Petting kering. Petting kering merupakan perilaku saling menggesekkan alat kelamin namun keduanya atau salah satunya masih berpakaian lengkap atau masih menggunakan pakaian dalam. Petting basah.
Petting basah adalah perilaku saling menggesekkan alat kelamin di mana keduanya sudah tidak mengenakan pakaian sama sekali. 3. Senggama. Senggama atau intercourse yaitu aktivitas seksual yang terjadi sampai hubungan seksual dengan tujuan untuk kepuasan seksual. Hal ini terjadi karena remaja tidak mampu untuk mengontrol diri dalam menahan dorongan seksual. Dampak perilaku seksual berisiko. Dampak kesehatan yang ditimbulkan dari perilaku seksual berisiko adalah adanya gangguan kesehatan reproduksi akibat penyakit dan infeksi seksual menular. Selain itu juga memiliki risiko untuk terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari perilaku seksual berisiko antara lain remaja menjadi putus sekolah, adanya stigma dari masyarakat dan keluarga, adanya risiko bullying pada anak yang dilahirkan. Selanjutnya, dampak ekonomi dari perilaku seksual berisiko antara lain beban ekonomi menjadi bertambah serta memerlukan banyak biaya tambahan untuk perawatan kesehatan. Pencegahan perilaku seksual berisiko. Pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja antara lain dengan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang tua, menolak ajakan negatif dari teman sebaya, mengikuti kegiatan keagamaan, pembatasan media pornografi, serta pendidikan kesehatan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya telah mendengarkan video pembelajaran yang disajikan.